semuanya, aku Ahmad Ridho Arya Pram 15. Saya Muhammad Abdi Syamil. Aku Safa Nabila. Semua bermula ketika negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mengalami krisis moneter pada tahun 1997. Inflasi meningkat tajam dan masuk kategori hyperinflation di tahun 98 hingga mencapai 77,6%. Dan kemudian pada akhirnya mengakibatkan kerusuhan sosial serta gejolak politik yang ditandai dengan runtuhnya rezim Orde Baru. Mahasiswa menyuarakan 6 tuntutan rakyat. Akhirnya pada 21 Mei tahun 98 pukul 9 pagi, Presiden Soeharto mengundurkan diri. Wakil Presiden B.J. Habibie naik menggantikan, membuka babak baru era reformasi. Reformasi Indonesia setelah tahun 1998 bukan sekedar pergantian pemimpin. Menurut Max Land, yang runtuh adalah struktur politik otoriter baru dan transisi menuju demokrasi dilakukan melalui kesepakatan elit, bukan hanya perlawanan rakyat. Jadi, bisa disimpulkan, latar belakang reformasi menurut Max Land adalah perpaduan runtuhnya struktur otoriter Orde Baru dan lahirnya sistem baru lewat negosiasi elit. Ini penting dipahami, karena jika kita tidak menyadari akar struktural dari perubahan politik, sulit melihat mengapa banyak tantangan demokrasi Indonesia pasca 1998 masih berlangsung. Jadi, salah satu dampak politik reformasi yang kita bisa lihat hari ini ada di badan legislatif kita, di mana pasca pemilu 1999, yaitu pemilu pertama pada masa reformasi, DPR mengesahkan RUU yang menetapkan pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD, di mana masyarakat bisa memilih langsung anggota DPR, DPD, dan DPRD mereka secara langsung. Selain itu, dampak dari reformasi dalam bidang politik merupakan kebebasan masyarakat untuk berekspresi dalam politik. Bisa dilihat dari sini, banyaknya partai-partai politik ini masing-masing berkontribusi untuk membantu masyarakat mengekspresikan diri mereka di dalam politik dengan tujuan-tujuan masing-masing dan ideologi-ideologi masing-masing. Jadi, secara umum, dampak politik reformasi yang kita dapat rasakan sehari-hari adalah lebih transparannya dan modernnya badan legislatif kita, di mana kita sekarang bisa memilih langsung anggota-anggota yang merepresentasikan kita di DPR, DPD, dan DPRD, dan juga banyaknya partai-partai yang lebih berkontribusi dalam membantu masyarakat ikut serta dalam politik. Massa yang dipicu oleh gugurnya keempat sampai hari ini ya kepada saudara bagi pembangunan yang merata akan Reformasi 1998 telah mengubah struktur politik ekonomi Indonesia. Hal tersebut sangat berdampak kepada kebijakan-kebijakan presiden selanjutnya dalam mengatasi Indonesia. Hal tersebut akan dirangkum pada kebijakan-kebijakan Presiden di Republik Indonesia. Bapak Teknokrat Indonesia memiliki tantangan terhadap keberlanjutan Indonesia. Habibie membuka pintu demokrasi seluas-luasnya dengan kebebasan pers dan informasi. Habibie juga mendirikan Komisi Nasional Perempuan serta pembentukan Undang-Undang Otonomi Daerah. Presiden Abdurrahman Wahid atau dikenal sebagai Presiden Gus Dur telah memberikan dampak yang besar terhadap sosial budaya Indonesia. Salah satunya yang menonjol adalah pencabutan tentang pelarangan hak isi terhadap kaum Tionghoa untuk menjalankan keagamaannya di Indonesia. Sri Kandi pertama yang memimpin Indonesia, Megawati Soekarno Putri, telah berhasil membentuk KPK, Mahkamah Konstitusi, dan pemilu yang bebas sebagai sebuah negara demokrasi.
Susilo Bambang Yudhoyono dan Insinyur Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia telah berhasil menguatkan ekonomi Indonesia dari reformasi 98 berdiri lebih baik dengan inflasinya terkendali. Presiden SBY telah berhasil membentuk stabilitas ekonomi dan politik di Indonesia dengan peredaman konflik di Aceh sebagai bukti nyata bahwa Indonesia diambang kestabilan. Pemimpin non-elit pertama di Indonesia, Jokowi, sebagai presiden yang menghadapi era modern, telah berhasil membawa citra Indonesia ke kancah internasional sebagai tuan rumah G20, KTT ASEAN, Asian Games 2018, dan kemajuan infrastruktur di luar Pulau Jawa.